Dalam sebuah video podcast, Guru Gembul mengatakan dengan tegas, KDM itu melakukan korupsi. Pernyataan ini menarik. Kenapa Guru Gembul melontarkan pernyataan kontroversi itu? Apakah Guru Gembul sudah menemukan fakta dan data tentang kasus korupsi yang dilakukan sang gubernur Jabar tersebut? Coba dengarkan pernyataan Guru Gembul dalam potongan video berikut ini. Apakah pernyataannya hanya hoax belaka atau bagaimana? Kang, KDM itu ada yang ngawal gak sih? Berani banget loh. Wow, dia kemarin kan demonstran aja dihadapin gitu. Ada yang ngawal dia gak? Secara fisik atau apa gitu Kang? Kan banyak banget orang yang mungkin yang gak suka sama dia atau apa. Ngawal dalam pengertian apapun. Kalau fisik security iyalah, ya kan? Saya pengen bahas dulu sesuatu yang unik dari Pak KDM dan itulah yang mengawal beliau. Apa? Pak KDM itu merakyat. Dan karena merakyat, dia tidak punya jeda dengan rakyat. Dan karena dia tidak punya jarak. Tidak punya jarak. Oke. Bukan itu lebih bahaya Kang? Justru lebih baik. Jadi kalau misalkan orang-orang seperti Pak KDM kemudian dia marah-marah ke rakyat, dan itu kan terbuka kadang-kadang di kanalnya sendiri beliau tunjukin marah, tapi marahnya itu bukan seperti marah pejabat kepada rakyat, marah seperti tetangga ke tetangga yang komplain karena jalannya dirusak atau pekarangan rumahnya. Nah, karakteristik seperti ini tuh kan membuat dirinya itu ada di tengah-tengah kerumunan. Jadi dia baur bersama orang-orang gitu. Jadi dia tidak menonjol. Karena tidak menonjol maka orang-orang yang marah dan apa juga akan memperlakukan dirinya tuh sebagai lebih mungkin sebagai tetangga yang galak daripada musuh politik yang berbahaya. Gitu ya? Ya, iya. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan Pak Jokowi di zaman dulu gitu ya. Pak Jokowi ketika jalan belusukan di Jakarta itu sebenarnya menunjukkan bahwa situasi kondisi dirinya, wilayah sekitarnya itu lebih aman daripada ketika beliau dikawal sama Patwal. Dan kalau misalkan sedang dikawal sama Patwal, justru itu memancing amarah masyarakat yang lebih besar daripada ketika beliau bersama rakyat seperti ini. Jadi rakyat tuh gak pengen bunuh-bunuhan, rakyat itu gak pengen chaos, rusuh-rusuhan. Jadi kalaupun dimarahin, gak akan marahnya tuh segimana, gak akan terlalu berbahaya buat pemimpin-pemimpin kita. Bandingkan kalau misalkan ada pemimpin yang sampai dikawal dan sebagainya, itu justru yang membuat dirinya itu ada dalam bahaya. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah, saya juga pernah sampaikan, Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan, ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah kalau Pak KDM itu balik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok dengan aset publik, sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Bagi-bagikan sama dia. Bagi-bagi. Ini dasarnya sama Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof. Beliau itu komplain pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah Pak KDM juga seperti itu. Nah dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat ya permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan pada situasi yang walaupun seperti ada juga ya, ada juga musuh politiknya. Banyak Pak sekarang. Banyak sekarang ya. Banyak musuh politiknya, cuman maksud saya jadi diprotek oleh rakyat. Iya. Dia sekarang diprotek oleh rakyat. Jadi jaraknya dekat sama rakyat gitu-gitu ya. Kemarin ketika berdemo dia maju sendirian bersama demonstran dan sama-sama dikasih odol. Menjadi bagian dari itu ya. Menjadi bagian dari itu. Mahasiswa mana atau perusuh mana yang berani melakukan secara frontal serangan kepada Pak KDM dalam situasi seperti itu. Juga katanya dilempar bambu yang dia. Iya, itu Pak, ini jangan gitu. Ya, bahayanya itu sampai sebatas itu. Bahayanya itu adalah demonstran yang marah. Bahayanya itu bukan ada misalkan anggota kepolisian yang secara tidak sengaja melindas gitu. Kan enggak ada kasus yang seperti itu gitu. Jadi pembela Pak KDM dalam hal ini itu adalah sikap beliau yang bersama ya kita terlepas baik buruknya gitu. Cuman dalam hal merakyat beliau bukan orang yang berpura-pura merakyat gitu. Kita tahu itu bersama. Ternyata saya salah sangka dengan pernyataan Guru Gembul terkait korupsi yang dilakukan oleh KDM. Di video itu saya menangkap 3 poin yang disampaikan Guru Gembul. Pertama, KDM adalah pemimpin atau pejabat yang merakyat. Di mana Guru Gembul menyatakan, KDM tidak memiliki jarak dengan rakyat. Ia membaur.
Sehingga, pada akhirnya, ia tidak dianggap sebagai musuh politik di mata rakyat. Sehingga, ketika KDM marah kepada rakyat maka hal itu tidak akan seperti marahnya politikus lain. Marahnya KDM hanya akan tampak seperti marahnya seorang warga kepada tetangganya. Apa bedanya? Coba bayangkan, jika kita bertengkar atau dimarahi oleh pejabat. Apa jadinya hidup kita? Berbahaya tidak? Kita tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Cari kerja susah, terancam dipidana, dan lain sebagainya. Sedangkan, ketika kita dimarahi oleh KDM, mungkin kita hanya akan mendapatkan saran atau nasihat yang berharga. Kedua, KDM melakukan korupsi terbalik. Apa maksudnya? Guru Gembul menyebutnya sebagai korupsi kebaikan. KDM termasuk tipe orang yang kadang sulit membedakan mana aset pribadi dan mana aset publik, karena seringkali aset pribadinya justru dijadikan aset publik. Berbeda dengan sebagian politisi dan pejabat kita yang justru menjadikan aset publik sebagai aset pribadi. Kalau KDM, yang terjadi adalah kebalikannya. Aset pribadinya ia ubah menjadi milik publik. Nah, dalam konteks ini, KDM disebut melakukan korupsi, bukan karena mengambil milik rakyat, melainkan karena memberikan milik pribadi kepada rakyat. Ketiga, peristiwa saat aksi demonstrasi besar di Bandung. Saat itu situasinya sangat mencekam. Bayangkan saja, resikonya besar, KDM bisa saja diburu, bahkan dibunuh. Ia datang di tengah-tengah masa aksi yang sedang benar-benar panas, bukan aksi damai seperti biasanya. Kalau kita lihat kondisi psikologis masa saat itu, emosinya sedang meledak-ledak, frontal, bahkan sampai ada gedung yang dibakar di sekitar gedung sate. Biasanya, pejabat yang datang menemui demonstran hanya muncul di aksi yang damai, duduk santai, berfoto, berbicara sebentar, lalu pergi. Tapi KDM berbeda. Ia datang di tengah amarah publik yang sedang memuncak, ketika situasi bisa berujung chaos kapan saja. Ia berdialog langsung dengan para demonstran. Bahkan, sempat ada yang melempar hingga mengenai pelipisnya. Namun yang menarik, ratusan ribu massa lainnya justru melindungi KDM. Mereka marah kepada kelompok demonstran lain yang mencoba menyerangnya. Hal itu menunjukkan bahwa kedekatan KDM dengan rakyat benar-benar nyata. Di tengah suasana panas dan penuh resiko, masyarakat tetap melihatnya sebagai bagian dari mereka sendiri. KDM bukan pejabat yang pura-pura merakyat. Mudah sekali mendeteksi mana pejabat yang benar-benar merakyat dan mana yang hanya berpura-pura. Kuncinya adalah konsistensi. Kalau KDM disebut melakukan pencitraan, membagi-bagikan bantuan, berdialog, dan turun ke masyarakat, maka pertanyaannya, apakah mungkin orang melakukan pencitraan setiap hari, selama bertahun-tahun? Tentu tidak mungkin. Pencitraan biasanya hanya muncul menjelang pemilihan, setahun atau 5 tahun sekali. Tapi KDM melakukannya setiap hari, secara konsisten. Dan konsistensi seperti itulah yang membedakan antara pencitraan dan ketulusan. Pencitraan itu ya cukup setahun sekali. Hah? Cukup 5 tahun sekali. Itu namanya pencitraan. Ketika mau ada pemilihan, baru dekat dengan masyarakat, datang ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, memberi kepada masyarakat, bahkan mengemis kepada masyarakat, itu namanya pencitraan. Kalau tiap hari, ia dalam jangka waktu yang bertahun-tahun melakukan aktivitas itu, ini susah kita katakan sebagai pencitraan. Kalau di dalam bahasa, namanya istiqamah. Jangankan bertahun-tahun. 3 bulan saja kita melakukan aktivitas yang sama setiap hari, itu sudah dikatakan istiqamah. Makanya, karena konsistennya KDM melakukan kebaikan setiap harinya, memberi setiap harinya, keluarlah warid. Kalau Anda mau tahu, warid itu adalah keluar biasaan yang tidak orang duga. Bahkan bukan hanya orang lain, KDM juga tidak menduga akan sebesar ini. Itu warid namanya. Keluar biasaan yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dia telah melakukan apa? Kebaikan, dan konsisten, istiqamah melakukan itu. Siapa yang menyangka KDM akan sebesar hari ini? Tidak menyangka akan seluar biasa ini KDM. Ya, bukan orang lain. Bahkan dirinya KDM juga tidak merasa akan seperti sekarang. Itu namanya warid. Kalau di dalam bahasa agama Islam, keluar biasaan datang dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqamah melakukan kebaikan. Aktivitas istiqamahnya, melakukan sesuatu yang konsisten, itu disebut wirid. Wiridan. Kunaon, KDM seperti sekarang ini?
Karena beliau setiap harinya wirid. Karena setiap harinya wirid, maka keluarlah warid, keluar biasaan. Apa wirid KDM? Setiap hari melakukan kebaikan, setiap hari memberi orang. Keluarlah warid. Keluar biasaan yang bahkan KDM pun tidak menduga. Jangankan orang lain, KDM sendiri tidak menduga akan seperti sekarang. Buah dari setiap harinya melakukan kebaikan dengan jangka waktu yang panjang, istiqamah.